Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Eva. Di kesempatan kali ini kita akan bahas materi pengantar ilmu komunikasi yang selanjutnya terkait bagaimana karakteristik dari saluran media komunikasi itu sendiri. Jadi karakter saluran komunikasi ini ada beberapa. Jadi secara umum saluran komunikasi ini dapat digunakan dalam upaya untuk menyebarkan isi pesan atau isi informasi yang akan disampaikan dari sang pemberi pesan kepada sang penerima pesan. Nah, saluran komunikasi ini ada yang bersifat personal dan ada yang bersifat non personal. Nah, atau disebut untuk yang non personal adalah komunikasi media massa. Nah, saluran komunikasi personal yang pertama yang akan kita bahas ini terkait bagaimana sifat dari penyampaian pesan atau penyampaian informasi ini dilakukan oleh individu atau dilakukan oleh personal maupun melalui sebuah kelompok-kelompok yang biasanya tujuannya untuk mempersuasif dari isi-isi informasi kepada sang penerima pesan. Nah, ada beberapa faktor untuk saluran komunikasi personal. Jadi biasanya penyampaian pesannya ini dia akan melalui suatu saluran komunikasi personal yang dapat dilakukan secara langsung kepada halayak yang dituju dan biasanya bersifat pribadi maupun manusiawi. Nah, lalu yang selanjutnya terkait penyampaian pesan. Nah, penyampaian pesan ini melalui berbagai saluran komunikasi. Biasanya komunikasi personal ini dapat dilakukan secara lebih terperinci atau secara lebih fleksibel, disesuaikan dengan bagaimana kondisi yang diperlukan dalam proses komunikasi itu sendiri. Lalu yang ketiga terkait keterlibatan halayak dalam proses komunikasi ini, biasanya antusiasmenya akan lebih banyak. Lalu ada komunikator atau sang pemberi pesan ini biasanya dia akan langsung mengetahui bagaimana reaksi dari sang penerima pesan setelah dia melakukan proses penyampaian pesan tersebut. Nah, biasanya sang penerima pesan akan langsung memberikan sebuah tanggapan ataupun reaksi dari isi pesan yang disampaikan. Lalu yang kelima terkait komunikator atau sumber yang dapat segera memberikan penjelasan-penjelasan apabila ada sebuah kesalahpahaman atau hal-hal yang tidak bisa dipahami oleh sang penerima pesan itu bisa langsung ditanyakan kepada sang pemberi pesannya pada saat proses komunikasi itu berlangsung. Nah, lalu untuk saluran media massa yang kedua, ini merupakan media massa yang bersifat daya jangkaunya ini bisa luas. Jadi media yang digunakan ini bisa berbagai macam dan bisa diakses oleh sang penerima pesan di berbagai kalangan. Contoh saluran media massa ini seperti surat kabar, seperti televisi, radio, ada juga media-media lain seperti billboard, ada leaflet atau booklet dan sebagainya. Jadi media-media pendukung ini bisa dijadikan suatu proses penyampaian pesan yang bisa diakses tanpa terbatas waktu dan bisa diakses oleh seluruh masyarakat di berbagai tempat begitu. Nah, biasanya untuk dampak penyampaian pesan melalui media massa ini biasanya akan menyangkut aspek kognitif. Jadi di mana penggunanya ini dia biasanya menitik beratkan pada upaya-upaya untuk membentuk suatu kesadaran atau suatu pengetahuan dan ingatan dari sang pemberi pesan kepada penerima pesan melalui isi pesan yang disampaikan. Nah, terdapat beberapa perbedaan karakteristik dari saluran media komunikasi personal dan media massa atau media umum. Jadi terkait karakteristik ini, biasanya kalau untuk saluran personal, karena dia itu dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dia arus pesannya itu terjadi di dalam dua arah. Sedangkan kalau untuk saluran media massa dia hanya satu arah.
Jadi sang penerima pesannya tidak bisa langsung menanggapi isi pesan yang disampaikan oleh sang pemberi pesan. Lalu dari bentuk komunikasinya, biasanya kalau untuk komunikasi personal dia dilakukan secara langsung, tapi kalau untuk saluran media massa dia membutuhkan berbagai media yang dibutuhkan untuk menyampaikan pesan tersebut. Lalu kalau untuk konteks di saluran komunikasi pribadi itu biasanya dia bersifat pribadi, konteksnya masih pribadi, tapi kalau untuk di saluran media massa biasanya konteks atau isi pesannya itu bersifat umum ataupun massa. Lalu dari feedback, kalau untuk proses komunikasi saluran secara personal itu biasanya feedbacknya tinggi, jadi sang pemberi pesan dan penerima pesan bisa langsung melakukan feedback pada saat kegiatan komunikasi itu berlangsung. Tapi kalau untuk saluran media massa itu feedbacknya rendah karena sang penerima pesan ini tidak bisa langsung merespon dari isi pesan yang disampaikan melalui media-media tertentu. Nah, lalu terkait selektivitas terpaan untuk saluran media personal itu tinggi dan di saluran media massa itu rendah. Lalu kecepatan menjangkau isi pesannya untuk komunikasi personal itu sangat lambat. Tapi kalau untuk komunikasi media massa itu kecepatan penjangkauan isi informasinya itu akan lebih cepat. Nah, terkait efek, akibat atau hasil untuk saluran pribadi biasanya dia berisikan sebuah pengetahuan-pengetahuan atau perubahan-perubahan sikap dan perilaku. Tapi kalau untuk saluran media massa biasanya dia terkait penambahan pengetahuan. Nah, di samping itu ada juga saluran komunikasi personal dan saluran media massa ini dia akan lebih banyak memberikan dampak juga kepada masyarakatnya, tergantung dari bagaimana sang penerima pesan itu merespon dari isi pesan yang disampaikan. Nah, lalu terkait pemilihan media. Nah, kita untuk komunikasi media pasti dituntut untuk bisa memilih media mana yang pas atau media mana yang benar-benar efektif untuk proses penyampaian pesan tersebut. Nah, pemilihan media komunikasi ini harus mempertimbangkan dua hal. Yang pertama terkait pertimbangan bagaimana karakteristik dari media yang digunakan itu untuk proses penyampaian informasi, dan yang kedua terkait pertimbangan menyangkut isi dan teknis dari penyajian pesan. Itu harus dipertimbangkan dengan baik. Nah, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama terkait kebutuhan luasnya jangkauan dan kecepatan informasi yang didapatkan. Lalu yang kedua terkait kebutuhan pemeliharaan memori dari sang penerima pesan. Lalu yang selanjutnya terkait kebutuhan jangkauan halayak yang selektif. Lalu yang keempat terkait kebutuhan jangkauan halayak lokal bagaimana, dan yang kelima terkait kebutuhan frekuensi tinggi. Nah, untuk pertimbangan kreatif terkait isi dan teknis itu ada beberapa karakteristik kreatif yang diperlukan. Yang pertama terkait kebutuhan gerak. Jadi apabila pesan ini disampaikan dengan menambahkan unsur-unsur gerak ini, dia akan lebih mudah diterima. Jadi misalnya dengan penambahan audio visual ataupun pemberian suara-suara seperti di dalam sebuah iklan televisi ini, pesannya akan lebih mudah diterima oleh sang penerima pesan. Lalu kebutuhan warna. Jadi pengaruh warna di dalam media dalam penyampaian informasi ini juga berpengaruh. Lalu kebutuhan suasana, kebutuhan demonstrasi, dan kebutuhan deskripsi. Nah, lalu yang ketiga terkait konsep alternatif tentang halayak atau audien yang akan menerima pesan ini. Jadi halayak sebagai penonton, sebagai pembaca maupun sebagai pendengar, yang bisa juga disebut sebagai pemirsa. Jadi halayak ini biasanya dia dianggap sebagai penonton atau yang memberikan sebuah
tanggapan terhadap isi pesan yang disampaikan oleh sang penerima pesan itu. Lalu terkait halayak sebagai massa, jadi massa seringkali terdiri dari kumpulan beberapa individu-individu yang biasanya massa ini memiliki kesadaran diri terkait identitas dan bagaimana dia merespon dari isi-isi pesan tersebut. Lalu terkait halayak sebagai publik atau kelompok sosial itu juga perlu dipertimbangkan. Dan yang keempat terkait halayak sebagai pasar, itu akan berkaitan dengan audien atau target market maupun target audien. Dan yang keempat terkait tipologi formasi halayak. Jadi bagaimana formasi dari halayak-halayak yang akan menerima pesan-pesan itu terkait kelompok-kelompok atau suatu publik yang akan muncul di dalam suatu kelompok-kelompok sosial, misalnya di dalam suatu komunitas, keanggotaan suatu organisasi, bagaimana dia ini menjadi pendengar atau menjadi halayak di dalam sebuah forum tersebut. Lalu yang kedua terkait kelompok kepuasan, jadi audien dalam hal ini akan membentuk suatu dasar-dasar tujuan atau kebutuhan-kebutuhan individu tersebut untuk merespon dari media-media yang dia lihat. Lalu yang ketiga terkait kelompok penggemar atau budaya cita rasa, itu juga berpengaruh. Lalu yang keempat terkait audien dan medium, itu juga harus dipertimbangkan. Dan yang kelima terkait pengaruh halayak terhadap isi media, itu ada beberapa hal yang perlu dijelaskan terkait bagaimana mekanisme pengaruh halayak terhadap isi media. Yang pertama, bagaimana kita bisa memberikan sebuah kritik dan penggemar itu terhadap isi-isi pesan ataupun dia bisa merespon dari proses komunikasi yang dilakukan. Lalu yang kedua terkait pertanggungjawaban yang dilembagakan. Itu contohnya seperti televisi dan radio yang dia memiliki sebuah tanggung jawab kepada publik untuk memberikan berbagai informasi yang memang valid. Lalu yang ketiga terkait pasar, ada umpan balik langsung atau feedback. Dan yang kelima terkait pemanfaatan citra media. Dan yang keenam terkait penelitian. Nah, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar. Terima kasih untuk penjelasan materi kesempatan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.